Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang akan ditimbang di Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan salah satu hari akhir dalam Islam yang akan dijumpai semua makhluk di akhir zaman nanti. Mizan sendiri memiliki arti timbangan yang berfungsi untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Di akhirat kelak, timbangan yang digunakan adalah timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Yaumul Mizan secara konsep merupakan hari di mana segala amal perbuatan manusia akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bersifat mutlak dan merupakan sesuatu yang harus umat Islam yakini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui secara pasti bentuk dan ukurannya. Bahkan dikisahkan jika langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap lapang. Oleh karenanya, segala perbuatan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan di akhirat, baik besar atau kecil sekalipun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Pada hari kiamat, mizan akan ditegakkan, andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, "Wahai Robku, untuk siapa timbangan ini?" Allah berfirman, "Untuk siapa saja dari hamba-hambaku." Maka malaikat berkata, "Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya." Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Silsilah Al-Sahihah nomor 941. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, "Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Inilah hal-hal yang ditimbang di Yaumul Mizan. Para ulama menyampaikan pandangannya perihal apa saja yang menjadi pertimbangan pada saat hari akhirat. 3 pendapat yang disimpulkan adalah: pertama, amal. Didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi berat dalam timbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim." Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6406, 6682 dan Muslim 2694. 2. Orang. Berat atau tidaknya sebuah timbangan dihitung berdasarkan kadar keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk." Lalu Nabi SAW bersabda, "Bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat." Quran Surat Al-Kahfi ayat 105. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4729 dan Muslim nomor 2785. 3. Lembaran catatan amal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang, kemudian Allah berfirman, 'Apakah ada yang kau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu?' Dia menjawab, 'Tidak wahai Robku.' Allah bertanya, 'Apakah engkau memiliki uzur atau alasan?' Dia menjawab, 'Tidak wahai Robku.' Allah berfirman, 'Bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun.' Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu bitakoh yang di dalamnya terdapat kalimat,
Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan agar menjadi orang-orang yang selamat pada hari pertimbangan nanti. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.